Halo semuanya, tahukah kamu pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang juga merugikan. Penasaran dengan hal itu? Yuk kita simak dan bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara mengenai pemerintahan Orde Baru, pasti langsung teringat dengan nama Soeharto kan? Yap, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Dengan waktu yang tidak sebentar itu, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dimulai dari awal era Orde Baru, Soeharto sudah dihadapkan dengan beberapa permasalahan ekonomi. Salah satunya yaitu dengan terjadinya inflasi yang mengakibatkan melonjaknya harga-harga bahan pokok. Karena itu, Soeharto menjadikan inflasi sebagai prioritas pertama yang harus diselesaikan pemerintah. Pemerintah menyusun APBN berimbang untuk menghentikan hyperinflasi. Selain itu, masalah ekonomi lain adalah utang luar negeri. Orde Baru berupaya menyelesaikannya dengan melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Prancis untuk merundingkan utang negara dan ke London untuk merundingkan utang swasta. Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru ke negara-negara Barat dan Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran utang negara dan swasta yang jatuh tempo, tetapi juga mampu meyakinkan dan mengunggah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia. Buktinya, salah satunya dibentuk lembaga yang bernama IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri seperti dana masyarakat, yaitu strategi pemerintah bersama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara agar masyarakat mau menabung. Nah, upaya lain dari pemerintah adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN, yang dimana UU PMDN berisi adanya klausel yang menarik dan menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dan hyperinflasi pun mulai dapat dikendalikan. Nah, meskipun begitu, kebijakan Orde Baru tersebut terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah tidak efektif dalam mengontrol aliran dana pembangunan, dan dari situlah terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun secara fundamental pembangunan tidak merata. Faktor itulah yang menjadi penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Nah, oke guys, sekian pemaparan materi perekonomian Indonesia di era Orde Baru. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di materi berikutnya. Di sini semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu.